Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Nabil Ummiyi wa alihi wa sahbihi wasalim, amma ba'du. Para pecinta perjalanan spiritual dan ziarah para wali serta jejak leluhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu mendapatkan ridho dan berkah serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kami berziarah di makam Sunan Gripit yang berada di Desa Gripit, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Sunan Gripit merupakan anak ketiga dari istri keempat Sunan Girigajah dari Gresik, di mana Sunan Girigajah merupakan salah satu dari Wali Songo. Sunan Gripit punya nama kecil yaitu Abdul Qadir Jailani. Bersama kedua saudaranya yaitu Sunan Giriwasiat dan Nyai Sekati, beliau mengembara ke arah barat untuk menyebarkan agama Islam. Dalam menyebarkan agama Islam, mereka berpisah di pertigaan Banjarmangu. Sunan Giriwasiat di Dagan Desa Pondolharjo, sedangkan Nyai Sekati di Karangtengah Kecamatan Wanayasa. Dalam perjalanannya ke arah barat, Sunan Gripit singgah di sebuah daerah yang bentuk tanahnya berbanjar-banjar. Tetapi di dalam persinggahan tersebut, Sunan Gripit bingung harus menuju kemana untuk pergi ke Linggar Saliro atau tempat yang nyaman. Dalam kebingungan tersebut, Sunan Gripit termangu-mangu memikirkannya sampai beberapa hari. Sampai akhirnya beliau memutuskan untuk pergi menuju tempat yang sekarang bernama Desa Gripit. Desa Gripit merupakan tempat singgah Sunan Gripit untuk menyebarkan agama Islam. Beliau mendirikan padepokan yang jejak secara fisik masih bisa ditemukan di tengah perkebunan salak. Namun tinggal tatanan batu sebagai pondasi dan batu lumpang, serta ada peninggalan Sunan Gripit berupa batu yang menyerupai hewan bangkong atau katak. Batu tersebut disebut batu bangkong oleh warga sekitar. Nama Desa Gripit berasal dari nama Sunan Gripit karena penyebutan warga sekitar Gripit. Sunan Gripit mempunyai 12 putra-putri yang tersebar di wilayah-wilayah Indonesia, yang menurut Bapak Sugeng, Kepala Desa Gripit, Sunan Gripit mempunyai putra-putri di antaranya Mbah Sarip Muhammad, Ahmad Muhajir, Haryo Kertapati, Sutan Hadiwijaya, Kertawijaya, Cokro Hanggono, Sutawijaya, Suta Dikrama, Abdul Muthalib. Kondisi makamnya baik dan terawat karena pemerintah desa setempat dan warga sekitar sangat merawat makam yang merupakan cikal bakal Desa Gripit dan Kabupaten Banjarnegara. Pada malam-malam tertentu seperti malam Jumat Kliwon, banyak warga yang berziarah ke makam tersebut. Kondisi jalannya juga baik, ada WC umum, serta musola dan areal parkir yang bisa menampung peziarah yang menggunakan mobil. Di areal makam utama dimakamkan Sunan Gripit dan istri, dan di luar areal bangunan makam utama dimakamkan santri dan keturunan beliau. Demikian sekilas tentang Sunan Gripit yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya terus bah
asal muasalnya menjadi desa Gripit ini sebenarnya nama pertama dulu itu katanya namanya itu Dagan. Nah, karena adanya Sunan Giri Pit itu maka orang menyebutnya menjadi Sunan Gripit biar gampang ngomongnya. Nah, aslinya bukan Sunan Gripit tapi Giri Pit. Nah, desanya maka bukan Dagan lagi yang terkenal menjadi Gripit gitu. Asal muasalnya Gripit ya dari nama Sunan Giri Pit itu. Nah, Sunan Giri Pit itu dari tiga, yang satu Sunan Giri Wasiat, Sunan Giri Pit, terus Nyi Sekati yang ada di Wanayasa. Itu seputar masalah asal muasal desa Gripit. Kalau Mbah Gripit ini memang asli tinggal di Gripit, punya tempat tinggal, itu situs tempat tinggalnya juga masih sekarang tempat-tempat bekas-bekas peninggalannya masih ada, perabotan khususnya ya, masih ada. Itu ada lumpang, ada batu yang untuk duduk, ada yang untuk sholat, itu di rumah itu ada, cuman agak di tepi sungai di situ. Jadi sekarang itu jarang dilihat orang. Kalau sejarah meninggalnya Kanjeng Sunan tahun-tahun sebelum kemerdekaan apa? Kurang lebih ya, itu datang di Gripit itu sekitar 1585. Iya. Terus kira-kira pas meninggalnya sekitar 1000 tahun, 1600 berapa, sekitar usia 70-an. Meninggal masih muda ya? Masih muda, sekitar usia 70-an. Dan berarti rumah tadinya memang angkene ya? Iya, rumah di sini. Karo mae Mbah Gripit nopo sing biyen pas ya itu kalau dulu ini kan daerah sini kan kebun ya, bukan nggak ada irigasi, tapi setelah ada Mbah Gripit itu ternyata bisa dibuatkan irigasi. Ya itu dari ada di sini kalau nggak salah 3 irigasi. Jadi di sini orang sini sudah ini bisa bercocok tanam padi. Yang tadinya ini hanya kebun biasa, nggak ada penghasilannya, setelah ada Mbah Gripit itu ini menjadi dibangun persawahan. Berarti sing dimakan-makan nang jero berarti Mbah Sunan Gripit karo istri. Iya. Nek garwa kuwi asmane sapa? Kalau yang Mbah Putri ini saya sendiri kurang tahu persis nama Mbah Putrinya, tapi kalau Mbah Gripit itu nama kecilnya itu katanya Mbak Syekh, bukan Syekh. Nama kecilnya Mbah Gripit itu Abdul Qadir Jalani. Abdul Qadir Jalani. Nek putra-putrane Mbah Sunan Gripit? Putra-putrane Mbah Gripit itu konon ada 12 orang, tapi yang tinggal di Gripit itu 1 orang. Namanya kalau nggak salah yang tinggal di Gripit namanya Mbah Sarif Muhammad, itu anaknya Mbah Gripit, sama Mbah Ahmad Muhajir. Masih sugeng orangnya? Udah meninggal, sekarang tinggal keturunannya. Kalau sampai sekarang berarti sudah 14 generasi. 14 generasi. Bisa disebutkan putra-putrane Mbah Gripit? Bisa, tapi kalau nanti ada yang merevisi mohon diberitahukan, karena ini tertulis tapi bukunya sudah ini ya, sudah nggak bisa terbaca penuh. Nah ini putra-putranya Mbah Gripit tuh antara lain ada Mbah Sarif Muhammad, ada Pak Ahmad Muhajir, ada Haryo Kertapati, terus Sultan Hadiwijaya, Kertawijaya, Cokro Hanggono, Sutawijaya, Sutadikrama, dan Abdul Muntholib. Ke-14 putranya Mbah Sunan 12. Gripit 12 ini makamnya di mana aja itu? Ini yang di sini 2 makamnya Mbah Sarif Muhammad sama Mbah Ahmad Muhajir. Nah itu
konon putra-putranya Mbah Gripit itu tinggalnya berpencar, ada yang di Wonosobo, ada yang di Banyumas, ada juga yang di Bogor, ada di Magelang.